Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma warakha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallahi fi khuzunil jannah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Gurit beserta seluruh para jajarannya, ingkang kawula hormati kepada pejabat-pejabat pemerintah yang terkait yang barangkali pada malam hari ini rawuh wonten dan majelis uga datang Bapak Kapolsek dan juga para sesepuh bini sepuh Desa Gurit Sumberdadi. Desa Sumberdadi dusune Gurit berarti. Alhamdulillah nggih. Uga ingkang kula hormati sedaya para bapak, para ibu lan uga wonten kesupen ingkang kawula hormati fatwa-fatwaipun Romo Kiai Haji Wiji Khalid saking Sukabendung, uga dateng Abah Yai Mahmud beserta seluruh para rombongannya. Mugi-mugi kehadiran beliau-beliau niki saged mbeta berkah kagem panjenengan sedaya. Bu, ngantuk nggih? Alhamdulillah. Kula kedalon jale nggih begini. Ngapunten. Gurit pastine panjenengan ingkang langkung luwih paham nami gurit. Gurit berarti maknane napa Bu? Napa Pak? Gurit ngukir. Ya. Dadose nami desa Gurit niki diwakilahnya memang dusun yang sepuh dari kata gurit. Dusun niki memang dulu ada nama dusun Bakalan mriki. Diwakilahnya niku ngoten. Tapi ketika wonten penduduk mriki niku punya keahlian. Keahlian niku adalah dalam seni gurit. Nek sakniki niku diarani seni ukir. Lah di masa kerajaan Prabu Erlangga, warga sewonten tenggene dusun Bakalan niki niku punya tempat yang istimewa bagi beliaunya. Karena nopo? Karena warga yang ada di desa ini mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan untuk mengukir atau mengguritkan sesuatu yang dibutuhkan di kerajaan. Untuk mengukir di candi, untuk mengukir relief yang ada di kedaton-kedatonnya. Lah, karena niku warga desa Bakalan niku diberi penghargaan oleh Prabu Erlangga atau Raja Erlangga. Dadose warga Bakalan niki diberi tanah Sima sebagai
hadiah kepada warga Bakalan yang kemudian diberi nama Gurit. Jadi warga Gurit ini keluarga yang istimewa, punya tempat tersendiri di kalangan keluarga raja. Peradaban desa, peradaban yang ahli dalam bidang gurit, ini sudah dimulai sejak zaman Prabu Erlangga, dan semuanya ada waktunya, ada timelinenya. Jadi ketika warga desa Gurit dulu itu masih belum ada warga yang mengenal tentang agama Islam. Ya, panjenengan mesti wis paham bahwa di sini panggen niki dulu adalah panggen yang wingit, angker atau macam-macam. Dan pasti panjenengan juga paham bahwa di sini dulu itu pemukiman yang kuno, pemukiman lama. Karena peradaban beliau itu memang mulai dari masa kerajaan Erlangga. Nah, keranten wargane niki tasik dereng mengenal agama Islam, mulane tiang-tiange singin tasih memeluk agama pemujaan. Yang dipuja dulu adalah pemujaan kepada Dewa Siwa. Ketika di masa Prabu Erlangga, yang ahli dalam bidang gurit di sini itu bukan hanya sekedar ahli ngukir, tapi mereka juga sebagai seorang yang ahli dalam bidang seni tulis. Karena itulah ada beberapa tempat yang menjadi karya dari pujangga yang ada di Gurit. Karya beliau berupa sebuah prasasti. Nah, prasasti yang dibuat oleh sang ahli pengukir yang di Gurit ini berada di beberapa tempat. Satu berada di Druju Gurit. Itu ada prasasti yang menjelaskan tentang penghargaan kepada warga desa Gurit dari Prabu Erlangga. Kemudian yang kedua ada prasasti di Kulupang atau di Lupang. Prasasti yang di Kulupang ini juga yang nulis atas titah dari sang raja itu warga Gurit. Kemudian yang ketiga ada prasasti di Dumpi Agung. Dan yang keempat ada prasasti di Pamuatan atau Pamotan. Lah, itulah karya-karya dari seorang yang terpelajar di Gurit. Soalnya zaman singin jarang, bahkan hampir mboten-wonten warga yang bisa mengenal tentang baca tulis. Tapi di Gurit ini sudah. Berarti maju peradaban Gurit. Nah, karena beliau masih memeluk agama Siwa atau saat ini diarani agama Hindu, maka di tempat ini ada suatu tempat pemujaan yang berupa sebuah prasada atau pratista atau rabut atau setra. Jeneng sakniki nek ngarani jenengane candi. Nah, candi niku yang digunakan oleh warganya untuk melakukan pemujaan kepada dewa mereka. Cara wong sakniki nek ngarani iku sembayangi wong biyen. Ngoten. Nah, peradaban pemujaan sing wonten teng gene desa Gurit niku berlanjut mulai zaman Erlangga sampai zamannya Singosari. Ketika di masa Prabu Kertanegara. Ketika Prabu Kertanegara itu wafat, maka putri beliau yang dinikah oleh Sang Ramawijaya, pendiri kerajaan Majapahit pertama, yang bernama Dyah Gayatri,
meminta kepada Sang Ramawijaya untuk membuatkan sebuah arca sebagai penghormatan kepada ayahanda beliau, Kartanegara. Karena itulah yang diperintahkan untuk membuat adalah warga desa Gurit. Arca itu dikenal dengan nama Arca Mahasobya. Itu karyanya orang Gurit. Ini peradaban pertama. Nah, ketika arca itu sudah dibuat, yang membuat adalah Empu Dyajna. Empu Dyajna ini adalah turun-temurun dari zaman Empu Barada di masa Erlangga. Lah, peradaban ini bergeser ke bawah hingga pada tahun 1487 Masehi ketika Giri Kedaton dinobatkan seorang raja yang bergelar nama Prabu Satmata, sing sakniki lebih masyhur dikenal dengan nama Kanjeng Susuhunan Giri. Lah, Kanjeng Susuhunan Giri ini bukan hanya mendirikan Giri Kedaton hanya untuk sebagai raja yang diam di tempat, tapi beliau ini mendirikan sebuah kerajaan ini adalah khusus untuk perluasan penyebaran dakwah Islamiyah, disebarkan hingga ke pelosok-pelosok daerah sampai ke tempat yang panjenengan tempati niki. Katen nggih. Dadi di panggen panjenengan niki ada seorang yang masih dzurriyyah min aulia. Yang mana dzurriyyah min aulia niki dulu ditugaskan di Giri Kedaton untuk syiar Islam di desa panjenengan. Ini di dusun panjenengan ini. Pada tahun 1532 Masehi tersebutlah nama dengan julukan Mbah Sabil Gurit. Syekh Sabil Gurit ini adalah ulama yang diperintahkan oleh Giri Kedaton untuk berdakwah di desa Gurit. Karena di desa Gurit ini dulunya orangnya masih belum masuk Islam. Karena itulah beliau didatangkan untuk ke desa Gurit supaya bisa menyadarkan warganya agar tidak lagi melakukan pemujaan. Lah di sini beliau bersama dengan para ulama dari Giri Kedaton yang ikut dalam ekspedisi ini adalah satu Pangeran Prapen sebelum menjadi Sunan Prapen. Yang kedua Pangeran Sedo ing Margi. Ketika beliau sudah menjadi seorang Sunan Giri, kemudian beliau sedo, maka mendapatkan gelar Sunan Seto ing Margi atau Susunan Seto ing Margi. Ketika beliau masih menjadi seorang Pangeran Giri, beliau ikut berdakwah di tempat Gurit ini. Yang ketiga adalah Susuhunan Kidul. Jadi beliau ini diikut sertakan dalam ekspedisi untuk mengislamkan warga desa Gurit. Nah, pada tahun 1532 Masehi, Syekh Sabil Gurit datang bersama rekan-rekan ke dusun Gurit. Di sini beliau tidak diterima oleh warganya. Karena itu beliau diusir bersama rombongan dari dusun Gurit ini. Karena dianggap beliau ini mengajarkan ajaran yang memang
tidak sesuai dengan ajaran yang sudah dilakukan di sini. Dianggap ajaran yang dibawa itu menyesatkan warganya. Karena itulah rombongan tersebut akhirnya pindah ke desa Drujugurit. Dari Drujugurit kemudian oleh Pangeran Praben, Sabilgurit diperintahkan untuk kembali ke desa ini, kembali ke tempat ini, agar supaya bisa berjuang untuk menyadarkan warga yang ada di dusun Gurit ini. Sabilgurit, beliau bernama Syafi'i Syarif Hidayatullah, panggilannya Syafi'i, sebutan gelar dari Geregeton adalah Sabil. Nah, di sini beliau berusaha mendekati warga dengan melakukan penyamaran. Jadi beliau yang mriki niku mboten ndamel kados ngeten, mboten. Ndamel ngeten langsung diusir. Karena itu beliau nyamar. Kayak apa carane saged padha ambek wargae. Mulane nyamar terus akhirnya mbabu. Dan madian mbabu niku tumut nyambut damel tenggene tiang sing bagian ndamel gerabah. Dengan beliau itu nyamar, akhirnya beliau itu bisa dekat dengan warganya, bisa komunikasi dengan warganya, bisa melihat keseharian dari para warga dusun Gurit ini, termasuk bagaimana cara yang dilakukan oleh warga dusun Gurit ketika dalam melakukan pemujaan. Nah, hari berganti hari beliau tetap ikut menjadi pekerja sebagai pekerja gerabah. Pada suatu ketika di waktu pada musim kemarau di tengah hari, ketika beliau sudah melihat sudah waktunya masuk zuhur, beliau akhirnya pergi dari tempat kerjanya menuju suatu tempat yang jauh dari tempat kerjanya. Di situ beliau melakukan sholat zuhur dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya nopo? Supados mboten ndadosaken perkara keranten beliau mantun diusir saka panggenan iki. Itu perjuangan beliau. Ketika beliau niku berada di suatu tempat melaksanakan sholat zuhur, juragane madosi, lho. Nah, nandi arek iki mau. Kerja durung mari pesenan akeh ditinggal nyingkir. Akhirnya dipatosi, tanglet tenggene koncone, nandi arek kene mau. Iku mlebu alas. Tak ceritakan dengan bahasa kula nggih, diwakilannya. Iku mlebu alas merono. Diparani kali juragane merono. Posisine semerap posisi waktu sholat. Untungnya posisinya niku badhe rampung. Setak mentur rampung ditangleti. Kon kula apa nang kene? Penggaweanmu ku akeh. Dan penggaweanmu ku kudu mari saiki. Lek sampai gak mari, pesenan iki bisa dibatalo, aku sing rugi, sing tanggung jawab awakmu. Nah. Terus kon lapo nang kene ku? Gawe kelakuan sing gak ono gunane. Kon ngelakoni apa kaya ngono ku mau? Gampangane ngoten ya. Nah, ketika beliau teng mriku ditangleti, ngoten beliau matur, aku ngelakoni kewajibanku, koyok kewajibane sampean karo wargane. Aku nyembah nang pangeranku koyok sampean nyembah nang pangeran sampean. Iya, tapi penggaweanmu akeh. Kudu mari, nek gak mari, pesenane dibatal aku sing rugi. Kon kudu tanggung jawab. Kan ngoten. Iki basane. Nah. Terus lek kapan gak mari, gelem ta tanggung jawab? Nggih, gak apa-apa. Aku gelem tanggung jawab. Ngoten. Nah, akhirnya ya wis, pokoknya ade gak mari, kudu tanggung jawab ngganteni kabeh pesenan iku mang. Baktone niku kira-kira kon iso ta ngrampungno penggaweanmu awan iki.
nek pangeranku ngeridani pasti sakit. Ya wis, pokoknya kamu kudu jawab. Akhirnya juragane balik. Ketika balik nanggone panggon kerjaane, penggaweane Sabil niki rampung sedanten. Bahkan kanca-kancane dereng rampung. Tapi penggaweane sing ngene Mbah Sabil iki wis rampung. Sing rampungno sapa iki mau? Juragane takok nang arek-arek sing kerja niku. Iki sapa sing garap? Man ngoten. Iki sapa sing garap? Ya arek iku. Lho ndi areke? Ya manggarap lho kono. Wong areke lho kono. Nah, akhirnya penggawean ini rampung. Ya kan, sak mani rampung, Mbah Sabil itu ndugi, maten-maten ditangleti. Kok iso awakmu ngerampungno penggawean sedangkan awakmu mangku nduk kono? Sing ngerampungno lho kene iki sapa? Lah aku mangko lak wis matur. Lek pangeranku ngeridani pasti iso rampung. Nah, mantep-mantep ditangleti. Lho, sakjane awakmu iki sapa sih? Iki juragane lho gak ngerti tekon ndi. Sakjane awakmu iki sapa sih? Akhirnya beliau jawab, jenengku Syafi'i Syarif Hidayatullah. Bapakku Umar Said, embahku Raden Syahid. Ketika krungu jenengane Raden Syahid langsung dempok. Sampeyan kok iso nang kene lapo aku diutus karo Prabu Satmata. Sapa sing gak kenal Prabu Satmata? Langsung dempok. Mari ngoten matur, wis ngateko, gak oleh sampean sujud nang manungsa, oleh sujud nang gone pangeranku. Nah, patungkot ditangleti. Ojo sampai ngomong nang wong-wong, ojo sampai cerita nang wong-wong lek aku iki anake Umar Said. Soalnya aku lho kene iki mangko duwe tugas lah teng mriku. Mulane teng mriku beliau tetap dianggap kados tiyang biasa. Lambat laun akhirnya beliau niku nemoni ketika wonten pemujaan upacara sing dilakoni kalih warga desa Burit. Upacara sing biasa dilampahi kalih warga Burit iku pasti beto tumbal menungso. Soalnya agama utawi pemujaan sing dilakoni niku pemujaan sing nyembah Dewi Batara Kali. Mula nalikane semerap nek bakale wonten upakara sing gawe tumbale manungsa sing biasa ditamel iku lare-lare estri sing umure 18 tahun. Lah, nalikane semerap nek mriku ajeng didamel wadal dicegah kali Mbah Sabil. Nalikane dicegah kali Mbah Sabil wonten debat antara kepala stapaka utawi kepala pemujaan niki sing namine Ki Raga Wangsa. Nah, dari debat Gemang akhirnya coba dihentikan kali Mbah Sabil. Tapi Ki Raga Wangsa tetap nantang Mbah Sabil. Lek sampai upacara iki sampai dilerekno engko wargae pasti kena pagebluk. Maka upacara iki kudu dilaksanakan. Sabil Kurit tetap berusaha untuk menghalangi. Mulane beliau matur bahwasanya
Apa gak ana cara liyane kanggo nyembah nanggone dewa sampean? Apa gak ana cara liyane sing iso dilakoni tanpa nggunakno tetumbalan? Lah kira bangsa matur bahwa niki pun turun temurun. Lek sampai gak dilakoni, wargae mesti kena goblok, mesti kena musibah kabeh. Ngoten. Lah matur ngoten sakjane sing sampeyan njaluk saiki iki apa sih? Sing dijaluk cuman gampang, napa njaluk udan. Loh, nedhi udan mawon biyen sampai kaya ngoten. Karena posisinya wis kemarone panjang. Karena itulah Mbah Sabil bersedia untuk membantu. Ya wis ngene ae. Saiki gak usah diterusno pemujaan, gak usah diterusno pengorbanan iki. Aku siap membantu. Apa sing dadi karepe sampean tak jalukno nanggone pangeranku, muga-muga diridani iso keturutan. Ya wis, lek memangnya sampean iso gak apa-apa, tapi lek sampean gak iso, sampean sing bakal dadi gantine. Nah, karena itulah akhirnya beliau melakukan sholat istisqa di tempat. Setelah melakukan sholat istisqa, ternyata Gusti Allah ngijabahi, hujan datang. Akhirnya penyembahan itu, korban itu mboten sios dilaksanakan. Tapi Ki Raga Wangsa tetap berusaha bagaimana caranya agar warganya tidak percaya. Beliau mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah sihir. Nah, ketika beliau menghadap kepada batu lingga yang menjadi tempat dianggap suci bersemayamnya Dewa Siwa, kemudian beliau akan meminta kepada dewanya untuk menghilangkan sihir ini. Datanglah Parkan. Parkan ini datang kemudian langsung menyambar batu lingga yang dianggap suci dan tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Seketika batu lingga itu langsung hancur, kemudian Ki Raga Wangsa terkena sabetan dari petir tersebut, tapi tidak sampai meninggal. Dari situlah kemudian beliau bertanya, sakjane sampai niki sapa? Beliau mengatakan bahwa aku utusan teko Giri Kedaton, jenengku Syafi'i Syarif Hidayatullah, bapakku Umar Said, mbahku Raden Syahid. Ketika beliau mengetahui bahwa beliau adalah utusan dari Giri Kedaton, sebagai prabunya adalah Prabu Satmata yang dianggap oleh semua masyarakat Jawa, Prabu Satmata adalah titisan dari Mahadewa. Pada itu semuanya langsung bersujud di tempat itu juga. Seketika itu juga beliau kemudian bersedia untuk ikut kepada Mbah Sabil Urip. Dalam kesempatan itu kepala stapaka dan juga para sisianya akhirnya ikut madiksa masuk ke agama Islam. Setelah semua warganya masuk Islam, kemudian diajari tentang agama Islam. Setelah semuanya sudah ikut ke agama Islam, dilakukanlah penutupan tempat pemujaan tersebut. Nah, tempat pemujaan yang dulunya pernah dilakukan oleh warganya, kemudian dilakukan penambaran untuk daya kekuatan ataupun daya saktinya yang ada di tempat pemujaan tersebut, agar tidak lagi mempengaruhi kepada warganya. Dilakukan penutupan tersebut dengan formalitas. Jadi ketika penutupan tempat tersebut, penutupan setra tersebut, dan juga penambaran kekuatan daya sakti baik dari makhluk sekelilingnya dan juga dewa yang bersemayam,
didatangkanlah keluarga-keluarga dari Giri Kedaton, termasuk Raja Giri Kedaton ketika itu didatangkan ke Gurit untuk menyaksikan penambaran daya kekuatan dari tempat pemujaan tersebut. Ketika itu Raja Giri Kedaton adalah Susuhunan Dalem Wetan atau Raja Giri yang kedua. Beliau datang untuk menyaksikan keberhasilan dari Mbah Syafi'i bisa mengislamkan warganya. Kemudian beliau juga diikuti oleh para Sentono Giri Kedaton, seperti yang pertama ikut dalam dakwah syiar mriki kemudian diusir Pangeran Prapen, Kanjeng Susuhunan Kidul, Pangeran Tegalwangi, Pangeran Sedo ing Margi, gampangane disebutane setelah beliau wafat. Yai Mojo, dan beberapa Sentono lain termasuk di sini juga didatangi oleh Sentono Ampel Bento. Ketika dilakukan penambaran kekuatan atau daya sakti dan juga melepaskan ruh-ruh dari wadal perempuan-perempuan yang sudah dilakukan pada masa-masa dahulunya. Ketika dengan lantunan doa-doa yang dilakukan oleh Syekh Sabil Gurit bersama seluruh para Sentono Giri Kedaton dan yang ikut dalam kegiatan tersebut, keluar dari dalam tanah dua sosok yang menjadi penghuni dari tempat pemujaan tersebut. Sosok itu keluar kemudian berwujud seperti Mahakala. Jenengan semrap Mahakala nggih. Wajahe kaya napa? Nek saniki nek ngarani kaya gendruwo wajahe. Lah, itu menghuni di dalam candi. Setelah beliau itu keluar, kemudian beliau mengatakan kepada semua yang melakukan penambaran, semua yang melantunkan doa. Pada kesempatan itu, makhluk tersebut mengatakan bahwasanya apabila panjenengan ingin kekuatan dari tempat pemujaan ini sirna, apabila panjenengan ingin kekuatan dari Mahadewa yang ada di sini itu sirna, maka tutuplah semua batu yang ada di sini. Jangan ada satu batu pun yang berdiri tegak. Karena jika ada satu batu yang berdiri tegak di sini, maka kami dari para raisya akan datang kembali dan akan mempengaruhi para warganya untuk tetap melakukan pemujaan kepada kami. Karena itulah jika panjenengan memang ingin menambahkan kekuatan yang ada di sini, tutuplah semua batu. Jadi dulu batu yang ada di candi, itu semuanya setelah sang dewa itu mengatakan apa yang ditunjukkannya, semua batu itu diraja. Semua batu itu diraja. Setelah diraja, semua batu itu dipendam. Tidak boleh ada yang berdiri. Karena jika ada batu yang berdiri, maka kekuatan dari Bhairawa Tantra, kekuatan Batari Durga dan juga Siwa akan turun dan mempengaruhi warganya lagi. Karena itulah tempat ini kemudian ditutup semua batunya, dipendam semua batunya, ditambarkan daya kekuatannya yang kemudian bisa melepaskan para ruh-ruh korban dari pemujaan tersebut bisa lepas. Kemudian setelah semuanya sudah ditambarkan, maka tempat di sini akhirnya dirubah menjadi sebuah langgar. Karena langgar dulu pasti tempatnya tidak jauh dari tempat pemujaan.
dirubah sanggarnya menjadi langgar, diisi dengan nuansa keislamian. Karena itulah di sini tidak ada batu yang berdiri, semuanya dirobohkan, dipendam. Karena tempat dari para lelembut-lelembut anak buah dari dewa ini menghuni di batu-batu tersebut. Oke. Karena itulah di tempat ini setelah dilakukan penutupan, maka diangkatlah Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah sebagai pimpinan ulama yang ada di wilayah Lamongan Selatan. Beliau diberi gelar dengan nama Sabil Gurit. Jadi ketua kula nyebutnya Sabil Gurit. Niku sebenarnya pengangkatan beliau ketika semuanya sudah selesai. Sudah muslim warganya, sudah Islam warganya, tempat pemujaannya sudah ditutup. Kemudian di sini diajarkan agama-agama yang diajarkan di Giri Kedaton. Lalu Syekh Sabil Gurit juga mengajarkan torekohnya Giri Kedaton, yaitu torekoh Syartoriyah. Karena itulah pada masa pemerintahan Giri Kedaton dipegang oleh Kanjeng Sunan Praben, beliau diangkat sebagai seorang Dharma Upapati Giri Kedaton, memimpin 6 orang anggotanya, dan beliau ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Praben sebagai seorang mursyid toreko Syartoriyah Sabil Gurit. Karena itu di sini yang boleh dilakukan adalah hanya untuk berzikir, ya kan? Hanya untuk berzikir dan berzikir sebagaimana yang telah dilakukan oleh beliaunya. Jangan ada nuansa kehitaman. Karena jika di sini dilakukan seperti itu lagi, maka akan kembali dan semuanya warganya pasti akan terpengaruh. Karena itulah ketika beliau pada tahun 1601 Masehi beliau wafat di sini. Kemudian oleh ayah beliau dulu, oleh saudara beliau dulu akan diminta untuk dimakamkan di Gunung Muria. Akan tetapi tidak diizinkan oleh Kanjeng Sunan Praben. Biarkan Syekh Sabil Gurit agar menjadi penambarnya daya sakti yang ada di desa Gurit. Biarkan beliau menjadi pakunya Giri Kedaton sebagai ulama yang pertama kali mensyiarkan agama Islam di desa Gurit. Karena itulah beliau dimakamkan di tempat dusun Gurit ini. Jadi menawi panjenengan singin punya angan-angan bahwa di sini dulu itu tempatnya digawe wong ngono, itu pengaruh dari sebelum adanya Islam. Karena tahu di sini ada tempat pemujaan. Tapi tempat ini sudah ditambarkan oleh beliau. Jadi tidak ada di sini itu kekuatan-kekuatan gaib selain di sini ada nur Allah. Kenapa ada nur Allah? Karena di sini ada aulia yang dijadikan paku untuk menambarkan daya kekuatan gaib negatif yang ada di tempat ini. Beliau sebelum wafat, beliau menikah dengan salah satu putri dari Susuhunan Kidul. Sunan Kidul adalah putra dari Kanjeng Sunan Giri. Kemudian dari pernikahan beliau dengan putri dari Susunan Kidul atau Sunan Kidul mempunyai beberapa keturunan. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ghazali Syarif Hidayatullah yang ada di Kedung Wangu. Yang kedua
berada di Kedung Suko, dan yang ketiga ada di Pamotan. Di Pamotan beliaulah yang menjaga kekuatan agar di Pamotan tidak lagi ada kekuatan dari dewa-dewa yang dulu pernah dipuja. Karena itulah di tempat tersebut putra beliau dimakamkan di Pamotan. Nasab beliau Syekh Muhammad Syarif, beliau adalah putra dari Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Raden Syahid atau yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Jika ditarik dari atas, Aryo Tejo mempunyai putra Tejo Laku. Tejo Laku satu mempunyai putra Aryo Tejo kedua. Aryo Tejo kedua mempunyai putra Lembu Kusumo. Lembu Kusumo pertama mempunyai putra Lembu Kusumo kedua. Lembu Kusumo kedua mempunyai putra Wilwatikta, Adipati Tuban, Raden Sahur. Raden Sahur mempunyai putra Raden Syahid, Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai putra Raden Umar Said, Kanjeng Sunan Muria. Kanjeng Sunan Muria mempunyai beberapa putra, di antaranya salah satunya adalah Raden Syafi'i Syarif Hidayatullah, atau yang kemudian diberi gelar oleh Kanjeng Sunan Giri yang ketiga dengan nama Syekh Sabil. Mungkin niku sing saged kula aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun. Mugi panjenengan mboten malih kagungan pemikirannya negatif wonten ing panggen area pemakaman di Kurit. Keranten wakilannya sudah kula sampaikan seperti apa adanya yang dimanakibkan di Giri Kedaton. Cekap saking kula, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengesahan silsilah Syekh Sabil Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah sampun rampung. Selajengipun penutup atau doa ingkang badhe dipun sampaikan dening Yai Mahmud Zulkarnain. Saderengipun kawula sebagai pembawa acara mbok menawi wonten khilafipun kawula nyuwun agungipun pangapunten sakatha-kathahipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Yai Mahmud Zulkarnain wekdal kawula sumanggaken. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Monggo sedaya saderenge doa sareng-sareng monggo maos suluk jati murti. Mugi-mugi Allah paring berkah dumateng dusun Kurit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Monggo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Adong tanpa pengarang, celak tanpa senggolan, zikir tanpa awalan, akhir tanpa pungkasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya marja jaramaya, ya marani niramaya, ya silapa palasiya, ya mirada daramiya, ya midosa sadamiya, ya dayuda dayudaya, ya siya jaya siya, ya siha mama siya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah ngepangeran Muhammad kuwi jang yo yen adam kuwi nyawa ma'rifat kuwi waro asma Allah kuwi asma sifatullah kuwi wujud zatullah kuwi sejati tauhid kuwi iman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La jaraka jayanya ya
wasam sangat ada daraja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Abil Abbas ibn Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman Abil Abbas ibn Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Annahul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi lijalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa khati lima sabaq. Nasriki haqqa bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri amdahiril adim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahi akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qaddaqad hilatina ya Allah qaddaqad hilatina ya Rasulullah Adrikna ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syariati ghara wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik alaina ya Allah. Allahumma barik alaina ya Allah. Allahumma arzuqna fil balad. Allahumma arzuqna bil balad bainal ahli wal walad min ghairi katin wala nakat bihaqqi qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah bi asmaikal indam wa anbiyaikal kiram antas harlana khadama hadis radil adimah abdaka ramain abdaka samad abdaka abdul wahid yakunu lana aunan ala qada'i hawaijina. Monggo panjenenganipun sebet sedaya hajat-hajatipun dulur-dulur kita ingkang sampun wangsul ingkang boten saged hadir, mugi-mugi Gusti Allah kabulaken sedaya hajat kita. Mugi-mugi sedaya ingkang lenggah ing dalem niki panggenan ingkang nampa napa mboten ingkang nampa ya Allah. Allahumma alih bainana ya Allah. Allahumma alih bainana ya Allah. Ya Allah panjenengan paringana kalembutan marang kita sedaya ya Allah. Barakahipun Mbah Gurid bin Mbah Raden Said ya Allah. Barakahipun nur aulia ilah ya Allah. Nawir alaina ya Allah binurika wa binuri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa binuri auliaikal muqarrabin al khassah bi barakati nuri aulia Mbah Sabil Gurid ya Allah. Paringana barokah marang
niki panjenengan ya Allah panggenan niki pangenan ya Allah desa sumber dadi khususipun ya Allah lan sedaya desa-desa ingkang wonten ing dalam tanah Nuswantara niki ya Allah. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma alif bina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ufir umat sayyidina Muhammad. Ya Allah panjenengan paring kalembutan dumateng para umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pangapura sedaya kesalahanipun umat panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan paring kalembutan marang sedulur kita sedaya ya Allah. Jangan Engkau cerai-beraikan ya Allah. Jangan Engkau adu di antara dulur kita ya Allah. Sedaya durmanggeni panjenengan ya Allah. Sedaya gadane panjenengan ya Allah. Lan sedaya urusan-urusan dunya paring ana gangsar ya Allah. Sedaya kerebukan ing dalam mana-mana kita ya Allah resina ya Allah beragapun panjenenganipun Mbah Sabil Gereja Allah jenengan resina jiwa raga kita ya Allah ruh nafas kita ya Allah jasad kita ya Allah nur ing dalam jasad-jasad kita sedaya ya Allah barakahipun aulia panjenengan ya Allah ing dalam dina ing dalam wulan ingkang mulya ya Allah dina panjenengan wulan ingkang mulya wulan Muharram niki ya Allah wancine ngrawat jiwa raga kita kangge ngabekti marang Iyang Gusti Allah Subhanahu ingkang manunggal ingkang nyawiji panjenengan ya Allah pada di anak kita sedaya ya Allah kaula ingkang mukarrabin marang panjenengan ya Allah ingkang tambah welas asih marang sedulur kita ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarata Makkah wa Madinah wa ziyarata maqbarah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ta'bin wala syubbatin wala masyaqqah al-ajal 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 al-waha 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 as-sa'ah 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 barakallahu fikum wa alaikum wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biqabul al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.